adik-adik calon mahasiswa di Fakultas Sains dan Matematika atau masyarakat pada umumnya, Ibu berpesan bahwasannya untuk studi lanjut di Fakultas Sains dan Matematika ini sungguh sangat menyenangkan. Matematika itu is art. Nah, seni gitu ya. Dan juga aplikatif sehingga bisa menghasilkan uang atau money gitu ya. Ya. Jadi matematika is art, matematika is money, dan yang terpenting menyenangkan. Jadi tidak perlu khawatir karena selama ini Ya. matematika dan ilmu-ilmu dasar seperti kimia, fisika Ya. itu dianggap momok. Nah, itu saya kira tidak. Semua hai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 67 tahun Universitas Diponegoro. Untuk rencana wawancara ini akan kami tayangkan dan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, yaitu Profesor Dr. Widowati, SSI MSc. Beliau saat ini adalah Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik Pak Bambang Sadono. Oke. Mungkin kita bisa mulai dengan Prof. Widowati menceritakan pengalaman dan kenangan ketika kuliah di Matematika Undip, kemudian S2, S3 di ITB, menjadi dosen, pernah menjadi ketua jurusan, pembantu dekan, dan saat ini menjadi dekan sejak 2015. Mungkin walaupun singkat bisa diceritakan perjalanan karir sampai saat ini. Terima kasih. Jadi saya memang kuliah dulu masih di Fakultas Teknik, program studi Ya. S1 Matematika. Ya. Nah, seiring berkembangnya waktu itu matematika masuk ke Fakultas MIPA, sekarang yang Fakultas Iya, Sains dan iya. Matematika. Nah, pengalaman sangat menarik dulu pada saya saat awal menjadi mahasiswa program sarjana matematika. Ini pada saat orientasi kampus. Kalau dulu namanya ospek. Nah, Respect. itu dari kakak angkatan ada tugas. Silakan menulis rumus-rumus matematika minimal 100 formula. Nah, kebetulan saya punya koleksi banyak rumus-rumus matematika, saya membuat lebih dari 100. Nah, besoknya pas dikumpulkan, malah kakak angkatan begini, waduh ini siapa nih Widowati, panggil, maju. Lah katanya kemarin minimal 100. Kalau di matematika minimal itu kan paling sedikit. Saya menuliskan 100 lebih sama kakak angkatan. Ya sudah, sekarang ini karena nggak persis 100, Widowati muter-muter ya keliling ruangan pertemuan sambil bilang, saya cah keminter. Wah, wah itu saya pengalaman mengesankan itu pada saat masuk program sarjana. Setelah itu ya proses perkuliahan berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah dulu lulus dengan predikat lulusan terbaik dari program sarjana matematika. semangat
itu ditawari dosen ini oleh Dekan Fakultas MIPA terdahulu, yaitu Bapak DRS Heryono almarhum. Setelah lulus langsung jadi dosen. Nah, setelah jadi dosen, lanjut studi S2 dan S3 di Matematika Institut Teknologi Bandung. Nah, pada saat studi di program magister, itu saya mengambil tesis tentang pemodelan matematika dan sistem kontrol. Waktu itu saya aplikasikan untuk pengendalian getaran ya, akibat gempa, terutama ini diaplikasikan untuk gedung yang bertingkat. Nah, jadi kalau kena gempa itu kan gedung bergetar. Lah ini ada aplikasi pengendali bagaimana agar teredam dengan baik sehingga gedung-gedung tidak ambruk kalau gempanya tinggi, misalnya skala Richter sampai 7 atau 6 gitu. Dilanjut S3. Ini S3 tetap konsisten ke bidang matematika terapan, pemodelan dan aplikasinya. Kalau S3 saya disertasinya dulu ke aplikasi untuk pengendalian kestabilan pesawat pada saat take off maupun landing. Itu data dulu dari pesawat N250. Itu pesawat asli produksi Indonesia dari IPTN. Sekarang namanya PT Dirgantara Indonesia ya, atau PT DI. Nah, ini juga pengalaman yang sangat menarik karena ternyata rumus-rumus matematika itu sebetulnya itu bisa diaplikasikan ke permasalahan nyata, ke berbagai bidang. Gitu. Jadi matematika itu sebetulnya sungguh sangat menyenangkan, tidak rumus-rumus saja. Gitu. Selesai S3 ya lanjut kembali Undip, melanjutkan karir sebagai dosen. Lanjut ke ini ketua jurusan. Teman-teman memilih menjadi ketua jurusan matematika itu sekitar tahun 2008 hingga tahun 2011. Dulu namanya masih jurusan. Kalau sekarang kan departemen. Kalau dulu PTBLU, sekarang PTNBH, jadi beda nama sesuai dengan nomenklaturnya. Nah, tahun 2011 hingga tahun 2015 awal itu menjadi pembantu dekan 2. Ini menarik juga karena kita berkegiatan itu berkaitan dengan keuangan, kepegawaian, termasuk sarana dan prasarana. Itu bagaimana agar suasana pembelajaran di Fakultas Sains dan Matematika itu menjadi lebih nyaman dengan sarpras yang mendukung gitu ya. Nah, setelah itu betul sekali tadi disampaikan oleh Pak Bambang, saya menjadi dekan Fakultas Sains dan Matematika sejak tahun 2015. Itu periode 1 itu 2015 hingga 2019. Nah, ini dilanjut nanti 2019 sampai 2024. Nih sebentar lagi selesai. Nah, ini juga saya kira perjalanan karir antara pejabat struktural dan pejabat fungsional itu sebetulnya bisa diatur dengan sistem manajemen yang bagus. Jadi saya waktu itu menjadi guru besar itu saat menjadi pembantu dekan 2 tahun 2014 itu Februari. SK turun Februari 2014 karena beberapa wacana kan kalau jadi pejabat nanti susah ya mau kenaikan jabatan fungsionalnya menjadi guru besar karena waktu tersita di manajerial. Saya kira tidak. Ini sudah saya buktikan. Jadi asal kita bisa memanage waktu dengan baik, itu jenjang karir sebagai pejabat struktural maupun sebagai pejabat fungsional itu bisa berjalan beriringan. Alhamdulillah pada waktu saya S2 itu juga termasuk 5% lulusan terbaik. Dan pada saat S3 di Matematika Institut Teknologi Bandung itu juga ini menjadi lulusan tercepat di angkatan saya yang masuk itu. Ya kayaknya kontrolnya di ini deh, manajemen waktu. Bekerja belajar, capai cita-cita. Prof. Widowati ini menjalani
karir di apa tadi struktural sudah cukup lama, ya, mulai mungkin pimpinan tadi jurusan departemen menjadi wakil pembantu dekan, kemudian menjadi dekan 2 kali, jadi panjang sekali mengikuti Fakultas Sains dan Matematika ini. Nah, apa yang selama ini sudah dicapai oleh Fakultas Sains dan Matematika Undip ini sampai saat ini, Prof? Baik, jadi selama saya menjabat sebagai dekan ini khususnya sejak tahun 2015, itu banyak sekali capaian yang saya kira itu menjadi salah satu prioritas, baik untuk Undip maupun untuk fakultas, antara lain berkaitan dengan yang pertama pengembangan SDM, yaitu banyaknya guru besar. Jadi awal saya menjabat tahun 2015, itu guru besar di Fakultas Sains dan Matematika hanya ada 3 orang. Yang pertama itu Prof. Mustafid, terus Prof. Wahyu, terus saya sendiri dari matematika. Ya. Kalau Prof. Wahyu dari fisika, Prof. Mustafid dari statistika. Nah, itu baru 3 orang awal tahun 2015. Sampai sekarang ini alhamdulillah kita sudah dapat 24 orang. Nah, ini saya kira prestasi yang bagus sekali karena memang kebetulan didukung juga oleh program Undip dan namanya OPOK. OPOK itu One Professor, One Kandidat. Jadi yang sudah jadi profesor diharapkan dapat membina minimal 1 doktor lektor kepala untuk menjadi guru besar seperti itu. Jadi ini peningkatan yang sangat signifikan ini dari 3 sampai sekarang 24 dalam kurun waktu sekitar 9 tahun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, capaian berkaitan dengan pengembangan institusi, yaitu untuk penjaminan mutu di Fakultas Sains dan Matematika. Sekarang sudah ada program studi yang terakreditasi internasional, yaitu ASIIN. Dulu pas awal jadi dekan belum. Nah, ini S1 Biologi dan S1 Kimia. Yang saya kira di Indonesia itu baru ada satu-satunya, yaitu program studi profesi fisikawan medis. Nah, itu ada di Fakultas Sains dan Matematika. Itu program profesi. Dan itu memang kalau di Indonesia baru ada satu-satunya. Yang terakhir kemarin dari Fakultas Sains dan Matematika sudah berhasil mendirikan program doktor Sains dan Matematika. Itu yang program-program capaian prioritas untuk pengembangan institusi maupun SDM. Kalau untuk Sarpras itu saya kira juga ini sudah bagus sekali di Fakultas Sains dan Matematika, ada gedung baru ini yang sekarang menjadi gedung dekanat. Ini diberi nama Cynthia Prasada. Ini salah satu maknanya itu dari bahasa Sanskerta. Dulu kami konsultasi nih dengan dosen FIB khususnya yang ahli bahasa. Itu Cynthia Prasada ya, tempat atau gedung untuk menuntut ilmu tertinggi. Nah, itu artinya ya. Ini 6 lantai dilengkapi dengan laboratorium komputasi yang canggih. Kita punya namanya Lab HPC. HPC itu High Performance Computing. Ini memang untuk data science dan big data. Nah, jadi ini saya kira menjadi salah satu sarana untuk penelitian yang tingkat advance, termasuk untuk memfasilitasi mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3 ini untuk yang lab HPC. Ada lagi nih Pak Bambang prestasi yang saya kira juga luar biasa. Program studi S1 Statistika itu menjadi salah satu program yang ranking 1 itu versi Sinta dan EduRanks. Nah, ya, saya kira prestasi yang sangat bagus sekali untuk program sarjana statistika. Ini kita dapat apa istilahnya ranking 1 di tahun 2023. Mudah-mudahan dapat kita pertahankan. Ya. Jadi versi Sinta dan EduRanks. Ya.
Baik, Prof. Saya mau tanya tadi, yang profesi fisikawan medis yang satu-satunya di Indonesia, itu yang ditangani apa? Jadi untuk program profesi fisika medis ini merupakan salah satu program profesi lanjutan dari program sarjana fisika bidang minat fisika medis. Nah, ini terutama nanti penanganannya kalau sudah lulus itu biasanya kan bekerja di rumah sakit. Itu untuk quality Oh, control peralatan medis gitu ya. Jadi quality control alatnya. Misalnya kayak peralatan laser. Nah, ini tingkat presisi dari peralatan itu yang mengontrol adalah dari ya, teman-teman fisikawan medis gitu. ya. Baik. Nah, sekarang secara umum ya, dalam pandangan masyarakat, orang kalau atau anak-anak atau orang tua mau anaknya studi di eh, sains dan matematika itu eh, lebih terkesan untuk menjadi ilmuwan. Nah, ini prakteknya seperti apa, Bro? Terkesan awal ya gitu ya. Jadi ilmuwan, Ya. padahal tidak. Di kami lulusannya tersebar di berbagai bidang, selain tentunya jadi ilmuwan, itu misalnya di BPPT. Kalau dulu BPPT, kalau sekarang BRIN ya, Ya. BRIN. Bahkan sudah ada yang apa ya menjadi pejabat di Sandi Negara. Nah, kalau Sandi Negara itu memang sesuai banget itu dengan prodi lulusan Hmm. matematika itu ya. Kalau yang jadi entrepreneur itu juga banyak. Itu salah satu owner dari PT GKI. GKI itu Gian Kreatif Indonesia dan PT Hmm. Naruna yang ada di Salatiga itu lulusan dari Fakultas Sains dan Matematika. Beliau Hmm. dari kimia itu Mas Roy Wibisono. Ini hasil karyanya itu bersesuaian juga ini dengan dulu pada saat beliau studi di kimia material. Itu beliau sekarang bergerak di bidang keramik. Itu produknya sudah diekspor sampai ke 12 negara. Lulusan dari Ya. Fakultas Sains dan Matematika terkesan jadi ilmuwan. Saya kira tidak. Ya. Banyak alumni kita yang jadi pengusaha juga, selain jadi peneliti, terus dosen, dan lain-lain. Jadi pengusaha juga banyak gitu. Itu tadi yang saya contohkan yang lulusan Ya. dari kimia, Mas Roy Wibisono itu yang owner dari PT Gian Kreatif Indonesia dan CV Naruna. Itu hasil-hasil produk keramiknya sudah diekspor ke 12 negara. Bekerja belajar capai cita-cita. Baik. Nah, apakah alumni sains dan matematika ini supaya bisa terjun secara aplikatif di banyak bidang itu memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain atau mungkin kalau S2-nya mungkin beda dan sebagainya gitu. Baik, sebetulnya kalau yang diperlukan untuk tambahan istilahnya ya, tambahan soft skill itu ya diperlukan juga. Misalnya untuk kolaborasi gitu ya, kolaborasi dengan prodi lain. Contoh saja ini misalnya Ya. kalau matematika. Nah, matematika kan terkesan rumus-rumus. Nah, ini kalau mau aplikatif ke Ya. permasalahan nyata, bisa kolaborasi dengan teman-teman dari biologi, teman-teman dari kimia, atau Hmm. teman-teman dari teknik gitu ya. Di kami sekarang ada kerjasama dengan Batik Nilotirto. Itu kita Ya. punya salah satu produk itu namanya batik kristalografi. Nah, itu kita juga Hmm. kerjasama nih dengan teman-teman kimia, misalnya untuk melihat lah matematiknya di mana ini gitu ya. Itu aplikasi dari konsep kristalografi itu dari aljabar, grup simetri. Nah, ini Hmm. kalau yang
teman-teman matematika mungkin tahu ya. Nah, itu Ya. dengan konsep kristalografi itu satu canting cap dapat menghasilkan banyak sekali ragam corak batik. Nah, kerjasama dengan kimianya bagaimana? Nah, itu pada saat memproduksi batik itu ada proses namanya mordanting atau aplikasi pewarnaan gitu ya. Kalau kami menggunakan pewarna alam, itu bagaimana diteliti agar warna itu daya lekatnya ke kain tinggi sehingga tidak luntur kalau dicuci. Nah, itu salah satu kolaborasi gitu ya. Ya. Nah, kalau teman-teman fisika ini ya misalnya tidak kolaborasi juga sudah bisa langsung berdiri sendiri. Misalnya di kami itu ada teknologi plasma. Ini Hmm. Prof. Nur ini yang apa ya, Prof. Muhammad Nur dari fisika, leadernya. Itu kami punya pusat riset plasma. Itu sudah banyak sekali hasil-hasil yang dikomersialkan dan ini sangat membanggakan. Hmm. Misalnya ada Zeta Green, ada juga D-ozone. D-ozone itu singkatan Diponegoro Ozone. Ya, ya. Kalau Zeta Green ini kemarin pada saat penyebaran COVID-19 itu sangat bermanfaat sekali. Salah satunya untuk pengendalian penyebaran penyakit COVID-19. Karena nanti ada zat yang dari plasma ozon itu bisa digunakan untuk mereduksi penyebaran COVID-nya. Ini di depan ruangan saya Ya. juga saya taruh satu itu produknya Zeta Green. Ya. Iya, jadi Ya. sebetulnya Ya, Prof. ilmu Ya. murni itu eh, aplikatif juga. Begitu. Amalkan watak satria, hati tarik undang, mengabdi tanah pusaka. Saya pernah wawancara dengan Pak Muhammad Nur ini. Jadi pernah cerita macam-macam beliau. Nah, saya justru tertarik tadi dengan riset-risetnya Prof. Widowati yang tentang eh, gempa Kristalografi. Oh, tadi yang gempa. dan yang pesawat itu tadi. Nah, apakah itu tidak bisa diaplikasikan sehingga menjadi produk-produk yang langsung digunakan? Nah, itu kalau yang saya teliti berkaitan dengan peredam getaran untuk pengendalian getaran di kayak kemarin kan baru saja ada gempa ya. Sempat nyampe di Ya, Semarang juga itu. Nah, itu kalau yang ya, di Tuban itu loh Pak Bambang. ya, ya Kemarin kan betul. cukup tinggi itu ya. Nah, itu kalau apa ya, di gedung itu diberikan semacam ADVA. ADVA itu Active Dynamic Vibrator Ya, Absorber. Nah, itu ya, alatnya. Itu gedungnya ditambahi itu, nanti dia bisa meredam getarannya sehingga gedung itu beberapa hmm, detik itu sudah stabil, nggak goyang gitu. Nah, kalau nggak ada ya, peredamnya kan goyang, jatuh, ambruk gitu loh. Nah, ini memang kalau mau ya, diaplikasikan kita perlu kerjasama dengan teknik ini. ya, ya, Bisa dengan teknik ya, elektro, teknik mesin. Nah, itu ya, kolaborasi matematika dengan fakultas teknik nanti ya, hasilnya bagus sekali. Ya. ya. Termasuk tadi Justru, yang pengendali justru, kestabilan ini. ya, justru Ya. pertanyaan saya itu kan kalau secara teori sudah dipelajari, tapi apakah Mm-mm. sudah ada usaha untuk mengaplikasikan itu sehingga bisa jadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau mungkin oleh industri dan sebagainya, maksud saya. Ya, ini memang kemarin kita masih skala laboratorium. Nah, nanti Ya, kita insya Allah lah ke depannya bisa dikembangkan lagi dengan riset kolaborasi sehingga harapannya gitu ya bisa ya. dibuat ini ya produk yang bisa dimanfaatkan ke masyarakat. Lalu melihat ini performance saya kira Fakultas Sains dan Matematika yang mungkin makin makin meluas. Tadi tidak sekedar studi tentang ilmu tapi juga terapan. Itu bagaimana minat anak-anak muda sekarang untuk masuk? Ini kan ada anak-anak muda itu yang takut kalau mau masuk sains dan matematika ini. Jadi di program studi Fakultas Sains dan Matematika ini totalnya sekarang kita punya 13 program studi.
Jadi ada program sarjana itu ada 7. Ada matematika, statistika, biologi, kimia, fisika, informatika, dan bioteknologi. Kalau program magister itu ada 4, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Terus ada 1 program profesi yang tadi sudah saya sebutkan, profesi fisikawan, fisika medis. Dan ada program doktor sains dan matematika. Untuk kepeminatan khususnya yang program sarjana ini ya, ini memang yang sekarang peminatnya banyak sekali itu yang di program studi informatika. Ini kayaknya memang bersesuaian sekarang ya dengan era digital. Makanya ini menjadi salah satu program yang peminatnya banyak sekali. Kalau yang program-program lain saya kira di Indonesia, di Undip ini masih banyak juga peminatnya. Kami di Fakultas Sains dan Matematika rata-rata per tahun itu untuk program sarjana itu 4 kelas per ini, 4 kelas per prodi. Jadi kalau kami menerima itu total 1.325 itu total S1 dan S2. Kalau untuk program sarjana per kelasnya itu kan sekitar 40, jadi sekitar 160 sampai 200 itu per prodi. Jadi tingkat kepeminatannya masih cukup tinggi gitu. Ibu Indonesia, berjalan Pancasila, membangun dunia. Prof, tadi sudah disebutkan beberapa alumni yang berhasil. Nah, apakah ada alumni yang misalnya di pemerintahan gitu sampai tingkat-tingkat pengambil kebijakan, atau ada yang di pimpinan BUMN dan sebagainya, jadi alumni sains dan matematika Undip ini, Prof? Ada waktu itu salah satu alumni kami dari matematika juga ini di 8 itu kalau di jajaran pejabat struktural jabatan tertinggi sepertinya sekretaris utama ya. Waktu itu sempat jadi sekretaris utama itu Mas Igif. Nah, itu jadi sekretaris utama atau pimpinan di 8. 8 atau LIPI gitu ya. Sekarang soalnya sudah di merger itu. Ada BPPT, 8, LIPI, sudah di merger ke BRIN ya. Mas Igif waktu itu saya undang juga ke Fakultas Sains dan Matematika untuk menjadi salah satu motivator bagi adik-adik kelasnya gitu ya. Iya, baik. Prof, udah jabatan yang kedua sekarang ini, apa program-program yang masih ditargetkan, Prof? Kalau kemarin program saya itu salah satunya adalah penguatan untuk program pascasarjana. Nah, ini kebetulan program pascasarjananya S2 dan S3 sudah terbentuk ya. Paling nanti penguatan bagaimana yang di prodi S3 ini bisa berkembang dengan baik sehingga menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang handal, baik konsep, teori maupun aplikasinya. Itu yang nanti terus dikembangkan. Karena dengan 24 guru besar, saya kira itu bisa menghandle dengan baik untuk perkembangan ilmu maupun teknologi baru yang insya Allah dapat dimanfaatkan ke masyarakat. Yang berkaitan dengan pengembangan institusi gitu ya. Untuk yang lainnya, ini secara garis besar saya kira sudah banyak yang terwujud karena riset-riset di Fakultas Sains dan Matematika itu juga sudah banyak yang dihilirkan maupun dikomersialisasikan. Ini dulu juga menjadi salah satu target dari kami karena dulu kan ada wacana hasil-hasil riset dari ilmu-ilmu dasar itu hanya sampai ke publikasi ilmiah. Ternyata tidak. Sekarang di kami sudah banyak produk-produk yang
dikomersialkan produk-produk konkret lah ini nanti ya perlu terus ditingkatkan gitu. Ya. Baik, ya, baik Prof. Terakhir mungkin ada saran ya, baik kepada masyarakat, kepada calon mahasiswa yang ingin masuk ke sains dan matematika, apa sarannya, dan kemudian mereka setelah lulus itu mungkin apa yang bisa disarankan supaya mereka benar-benar bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat ketika kuliah. Baik, untuk adik-adik calon mahasiswa di Fakultas Sains dan Matematika atau masyarakat pada umumnya, Ibu berpesan bahwasannya untuk studi lanjut di Fakultas Sains dan Matematika ini sungguh sangat menyenangkan. Matematika itu is art. Nah, seni gitu ya. Dan juga aplikatif sehingga bisa menghasilkan uang atau money gitu ya. Ya. Jadi matematika is art, matematika is money, dan yang terpenting menyenangkan. Jadi tidak perlu khawatir karena selama ini Ya. matematika dan ilmu-ilmu dasar seperti kimia, fisika Ya. itu dianggap momok. Nah, itu saya kira tidak. Karena banyak Ya. juga lulusan dari Fakultas Sains dan Matematika yang mendapatkan Dean Award. Dean Award Ya. itu salah satu apresiasi piagam penghargaan dari dekan yang diberikan kepada lulusan Fakultas Sains dan Matematika yang IPK-nya 3,9 ke atas. Selada Pancasila membangun dunia. Dan nilai TA-nya A atau tugas akhirnya A serta lulus maksimum ya 4 tahun gitu. Nah, jadi kemarin ada yang mendapatkan Dean Award dari informatika ada, dari biologi ada, dari statistika ada, dari mat ada. Berarti kan tidak susah. Asal yang penting bisa memanage waktu dengan baik. Pada saat perkuliahan itu bisa menambah kegiatan-kegiatan yang meningkatkan soft skill. Karena banyak pelatihan-pelatihan untuk sertifikasi kompetensi. Dan itu dibiayai dari alokasi fakultas. Jadi nanti komplit dari segi akademik maupun non-akademiknya. Lulusan dari FSM insya Allah dapat bersaing secara global, baik di tingkat nasional maupun internasional. Iya, baik. Terima kasih sekali Profesor Dr. Widowati, SSI, MSI, Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Mudah-mudahan informasi ini membantu pada umumnya masyarakat dan khususnya memberi semangat para mahasiswa yang sedang belajar dan juga mengarahkan mereka yang sudah lulus maupun kemana mengabdi. Saya kira sekali lagi terima kasih Prof. Sukses terus. Atur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Bema Sedana, kami juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Prof. Sama-sama. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi